Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan kembali mengomentari video tanpa ragi yang berjudul ini bukti Islam adalah agama yang disebarkan dengan penjajahan, ya. Yang padahal kita tahu bahwa yang disebarkan penjajahan itu adalah Kristen, agamanya tanpa ragi sendiri, melalui slogan Gospel Glory. Anestesi saya sudah ajarin tentang itu guys. Bagaimana penjajahan Belanda, Portugis, Inggris itu yang menjajah dunia, mulai dari benua Afrika, Asia, hingga ke Amerika, hingga ke Australia. Itu semuanya kena jajah dari negara-negara Portugis, Inggris, dan Belanda itu guys. Mereka tuh menjajah dengan slogan yang diinisiasi oleh Paus sendiri di Vatikan, ya, membagi dunia jadi dua bagian yaitu Barat dan Timur, dan diserahkan kepada masing-masing Belanda, Portugis, dan Inggris. Dan semboyannya itu mereka galakan yaitu visi misinya adalah slogan Gospel Glory. God mencari kekayaan, Gospel menyebarkan Injil alias kristenisasi, dan Glory mencari kejayaan guys. Halo semua. Selama ini, kita sering mendengar tuduhan yang berkata bahwa Kristen adalah agama yang disebarkan oleh penjajah. Ini bukan tuduhan, ini fakta. Ya. Misionaris itu masuk lewat penjajahan. Ya. Makanya belajarlah sejarah. Itu sudah diajarkan sejak SD. Slogan Gospel Glory yang diinisiasi oleh Paus langsung di Vatikan, guys. Ini adalah fakta sejarah, bukan tuduhan ya. Ini adalah bukti, sudah terbukti dan diajarkan di sekolah-sekolah guys. Jadi ini bukanlah sesuatu yang halusinasi atau hoax, bukan. Dengan paksaan. Teman-teman bisa melihat pada video-video lain di playlist Kritik Sejarah bahwa hal itu tidak benar. Pada video ini, kita akan membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Agama yang disebarkan oleh penjajah VOC dengan paksaan adalah Islam. Logikanya, VOC saja adalah beragama Kristen. Kok bisa pula memaksa dengan mengislamkan orang? Ini kan tidak masuk akal, guys. Ya, Belanda, VOC, ya, Inggris, Portugis itu adalah negara-negara Eropa. Ya, mereka tuh menjadi dunia itu dengan inisiasi dari Paus Vatikan sendiri. Anda baca sejarah lah yang benar gitu. Itu anak SD aja bahkan jajakan sejarah tentang itu gitu kan. Semua ini apa? Gospel Glory, bukan Quran and Glory, enggak, tapi Gospel guys, yaitu kristenisasi dengan menyebarkan Injil. Dan sumber yang menyatakan hal ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari sumber kalangan Islam sendiri. Jadi, silakan simak video ini sampai selesai supaya kita semakin tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa yang akan kita baca adalah artikel dari situs nu.or.id. Situs resmi Nahdlatul Ulama. Judulnya, Pengislaman oleh VOC. Jadi, artikel ini ditulis oleh orang Islam di dalam situs resmi organisasi Islam. Kalau kamu beragama Islam, dan kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh situs ini, saya tidak tahu lagi kamu harus percaya kepada siapa. Begini ya, kita tuh harus lihat ya, bukan ditulis oleh orang Islam atau bagaimana, tapi apakah valid apa bukan gitu. Bukan berarti semua yang ditulis oleh orang Islam itu benar. Contohnya yang disampaikan oleh Buya Sakur misalnya, ya itu adalah seorang ulama yang tersesat gitu. Meskipun orang katakan sebagian mengakui dia ulama, tapi tidak benar gitu kata-katanya gitu. Jadi kita tuh tidak melihat dari siapa dia ya, karena ada banyak orang itu yang musuh Islam tuh mereka adalah hafal Quran misalnya. Mereka berpura-pura jadi ustadz, ulama untuk menjumurkan umat Islam tuh agar murtad guys, agar jauh dari agamanya. Jadi ini kita nggak bisa lihat bahwa ini adalah dan ingat ya, NU aja Anda tahu ya, NU itu adalah organisasi yang besar yang pernah disusupi. Ini NU sendiri pun tidak kebal terhadap penyusupan. Dulu NU pernah disusupi oleh
PKI ya. Jadi PKI itu dulu menyusupi NU, makanya ada tuh yang mereka tuh membuat acara apa tuh, yang mana mereka tuh meracuni orang-orang NU ya. Mereka tuh apa namanya bermakai topeng, dalam artian mereka tuh berpura-pura sebagai NU, tapi mereka sungguhnya adalah orang PKI, dan mereka itu mengundang santri-santri ya atau orang-orang Islam di NU itu datang ke daerah mereka, ke daerah basis PKI yang menyamar jadi NU ini. Mereka hadirkan ya wanita-wanita yang dari musiman NU, padahal bukan, padahal adalah wanita-wanita PKI, dan mereka itu memberikan minuman keras, semacam minuman apa ya, yang bikin kesakitan diri, lalu mereka bunuh orang-orang NU ini, guys. Jadi NU atau apapun itu nggak kebal dari penyusupan gitu. Jadi jangan lihat NU-nya, karena sekarang juga ada NU itu terpecah belah. Ada NU guys lurus, ada NU yang kita lihat itu nggak lurus. Jadi itu fakta, guys. Jadi kita jangan terkecoh dengan segmen bahwa ini NU loh, atau ini ulama ini loh. Jangan gitu. Lihat dulu apa isinya gitu kan. Kita langsung baca aja ya. Selama ini, Vereniging Oost-Indische Compagnie, VOC, atau Organisasi Dagang Hindia Belanda, dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak saja memperalat Islam untuk menggempur Katolik. Jadi kita lihat sejarahnya bahwa kan misinya itu adalah gospel glory. Goldnya itu dan glory itu adalah misi untuk VOC. Nah, gospelnya misi untuk para misionaris. Jadi mereka tuh membawa penjajah tuh membawa VOC yang Belanda ya, juga membawa para misionaris gitu. Jadi yang mengerjakan misi kristenisasi itu adalah bukan VOC, tapi misionaris. VOC itu adalah semacam alat untuk memudahkan misionaris menjalankan misinya. Jadi misionaris itu mendompleng VOC. Karena VOC itu kan bukan hanya faktanya bukan hanya organisasi dagang, tapi mereka punya tentara. VOC punya tentara, ya. Anda lihat bagaimana sejadu VOC itu melawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi VOC itu bukan hanya organisasi dagang. Ini jelas sekali penyesatan. Organisasi VOC itu adalah organisasi yang punya tentara, yang dengan VOC itulah menjadi Indonesia, dan dengan kekuatan VOC itulah makanya misionaris itu bisa mengemban misi kristenisasi di Indonesia, guys. Itu perlu dipahami. Dalam babat sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Tulisan berikut ini dicuplik begitu saja dari paparan sejarawan Agus Sunyoto pada acara silaturahim dan lokakarya bersama organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal. Jadi kalau udah lihat ya bagaimana sejarahnya umat Islam itu yang paling keras melawan penjajah Belanda. Jadi kalau Anda nonton film-film perjuangan atau sejarah, itu umat Islam itu dengan pekik Allahu Akbar, takbir, mereka tuh jihad melawan penjajah Belanda tanpa rasa takut dengan sampai di daerah penghabisan. Kekuatan jihad itu adalah umat Islam. Sehingga bagaimana mungkin Belanda atau Portugis Inggris itu mau menyebarkan Islam. Sementara dengan Islam itulah jadi senjata para pejuang Indonesia itu untuk melawan penjajah Belanda. Sehingga mereka tuh tidak takut mati, tidak gentar, karena mereka bakal mati syahid, guys. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, logika kita tidak dapat menerima, guys. Ya. Pemaparan seperti ini. Jadi dipakai logika lah. Apa mungkin Belanda yang melawan penjajah Indonesia dengan semangat jihad itu malah justru menjadikan Islam kepada para penduduk pribumi, kan tidak masuk akal. Justru mereka tuh berusaha untuk menjauhkan Islam ini agar pejuang Indonesia itu tidak punya semangat jihad, sehingga mereka tuh takut mati, mereka ubah dunia, sehingga mereka tuh tidak lagi mau berjuang, dan mereka lebih milih untuk dijajah. Yang penting tidak dibunuh atau disiksa, guys. Jamaah dengan tema Menggas Masa Depan Islam Nusantara di Gedung PBNU, Jakarta, 24. Nah, Anda lihat judulnya saja adalah Masa Depan Islam Nusantara. Ini adalah bukan NU yang garis lurus. NU itu pecah belah, guys, ya. NU itu tidak solid seperti dulu. NU sudah terpecah belah. Ada NU garis lurus, ada NU yang bukan garis lurus.
atau yang disebut mungkin semacam NU Ges Bengkok lah, yang memang banyak menyerang tentang Islam sendiri gitu. Ya, bahkan tega mengatakan hal seperti ini gitu. Ya, kita nggak heran. Dia kecil dengan judul-judul, misalnya situsnya namanya NU Online atau alamannya nu.or.id, jangan terkecoh guys. Yang penting isinya apa, sesuai Islam apa tidak? Tidak, faktanya tidak sesuai Islam gitu kan. Karena Islam itu tidak mengenal Islam Nusantara. Islam itu yang kita kenal adalah Islam di Nusantara, Islam di Arab, Islam di Malaysia, Islam di Indonesia. Nggak ada Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Arab, nggak ada. Islam itu satu. Agama, tuntunan yang Allah turunkan pada kita, nggak ada berkotak-kotak. Ngomong Islam ya Islam. Ya, Islam itu adalah satu paket lengkap ketentuan, peraturan, perintah dan larangan. Jadi nggak ada istilahnya semacam ya pengkotak-kotakan tuh nggak ada. Islam itu adalah agama yang satu dan tidak terkotak-kotakan. Tapi fakta bahwa ada keunikan, bahwa mungkin umat Islam Jawa itu paketnya beda dengan umat Islam di Sumatera misalnya. Itu adalah semacam adat dan tidak ada hubungan dengan kotak-kotakan seperti ini, yaitu Islam Nusantara. Tidak ada. Yang ada itu adalah Islam Nusantara, bukan Islam Nusantara. Karena Islam itu adalah universal. Islam itu adalah Islamnya umat manusia, bukan Islam satu wilayah nama Nusantara, guys, bukan. 4-25 Januari 2008. Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar tawadlu, ridha, dan adil. Dalam Kamus Kawi, kata sabar misalnya tidak akan ditemukan. Sabar berasal dari bahasa Arab, sama sekali baru di Nusantara. Orang-orang pada zaman Majapahit merasa sangat bangga jika sudah bisa menundukkan orang lain, bahkan kalau perlu menindas. Kata-kata adigang adigung adiguna, saya sudah menaklukkan orang, itu adalah kata-kata kebanggaan Majapahit. Sikap rendah hati itu tidak ada. Pernah terjadi selisih pendapat dengan Raja Sunda, maka semua pasukan utusan sudah dibunuh. Ketika Islam datang, watak mereka ini diselamatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun sayang, khusus untuk Belambangan, tetap beragama Hindu. Dan disitulah nilai-nilai Majapahit tetap ada. Orang Belambangan tak pernah mengenal menyerah. Perang terus dan terus perang, sampai ketika Mataram ditaklukkan oleh Sultan Agung, pemberontakan terus terjadi. Karena itu, ketika Raja Pakubuwono II berkuasa, dia merasa tidak mampu mengurusi Belambangan. Daerah itu kemudian diserahkannya kepada VOC. Dan VOC rupanya pintar. Mereka melihat akar masalah, sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu, adalah nilai Majapahit lama. Karena itu, agar tidak terus memberontak, Belambangan harus diislamkan. Raja Belambangan, bernama Mas Alit Wiraguna dan keluarganya, kemudian dipanggil ke Surabaya. Setelah itu, oleh VOC, dia dipaksa masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusponegoro Gresik. Setelah itu, dia diberi beslit, diangkat menjadi Bupati Banyuwangi pertama, dengan gelar Kiai Tumenggung Suronegoro. Nah, begitu mengetahui sang raja sudah masuk Islam. Gini ya, gue terangkan ya. Kalau sejarah ini benar, ya, ingat, itu adalah taktik Belanda yang mereka kira dengan begitu, ya, kalau ini benar ya. Saya nggak tahu sejarah seperti apa. Kalau ini benar sejarah begitu, kita harus lihat konteksnya, guys. Bahwa Belanda ini kan gini, kan ini adalah antara Hindu dan Islam. Ya, bukan Kristen. Ya, jadi begini. Karena susahnya Indonesia itu kan adalah, kan gini, kan Belanda itu datang dengan membawa agama Kristen. Ya, kristenisasi. Nah, sehingga rakyat Indonesia itu susah untuk menerima agama penjajah. Coba Anda bayangkan ya, kita dijajah oleh bangsa Belanda. Belanda membawa masuk agama Kristen dengan slogan God Gospel Glory. Apa kita mudah menerimanya? Tidak. Makanya sepanjang Belanda menjajah Indonesia itu kita hanya sedikit masuk Kristen. Karena nggak sudi orang masuk agama penjajah. Itu adalah mental block. Siapa sih yang rela
dengan akal sehat tuh masuk ke milih agamanya penjajah, kan nggak mau. Yang ada mereka tuh benci penjajah, termasuk agamanya. Apalagi kalau mereka tahu bahwa Belanda tuh menjajah dengan slogan Gospel Glory yang diinisiasi langsung oleh Paus di Vatikan. Makin moh lagi orang masuk Kristen gitu kan. Sehingga misi kristenisasi itu termasuk gagal di Rusia. Ya, termasuk gagal, hanya berhasil mengkristenkan sedikit sekali orang gitu. Nah, maka mereka melihat bahwa wah, ternyata nih orang Indonesia ini susah untuk dikristenkan. Nah, lalu mereka melihat antara dua kultur di awal itu, bahwa kultur Islam dengan kulturnya Hindu gitu kan. Nah, mereka melihat mungkin Hindu nih apa ya? Bentar kita baca dulu ya. Nah nih, bentar ya. Kita baca dulu sejarah guys. Saya nggak tahu ini sejarah betul atau tidak, tapi kalau ini betul ya, kita akan gali konteksnya gini. Nah, katanya ini karena orang Islam itu adalah tawadu, ridho, dan adil, dan juga sabar. Sehingga dengan sabarnya ini nggak mau melawan penjajah. Guys, mereka lupa bahwa Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang sabar, tapi juga tentang jihad, fisabilillah, jihad melawan penjajahan, ya, mati syahid. Jadi Islam itu adalah orang-orang sabar, tawadu, ridho. Tapi sekali mereka dijajah, mereka akan berjihad sampai mati syahid. Itu harus dipahami. Jadi ini adalah dua sisi mata uang yang harus dilihat dalam satu kesatuan. Ya, orang Islam itu orang-orang yang sabar, tawadu, dan ridho kalau tidak jajah. Tapi sekali Islam itu dijajah, ya, negeri jajah, dia akan melawan sampai mati syahid. Ya kan? Jadi jangan, dia tuh nggak sabar terus, enggak. Ada momen-momen Islam tuh harus sabar, tawadu, ridho. Ada momen Islam tuh menjadi umat yang harus menegakkan jihad fisabilillah, mati syahid demi membela agama dan negaranya, guys. Itu dipahami. Jadi ini adalah pengajaran yang keliru, memandang Islam itu hanya satu sisi. Islam tidak hanya mengajarkan tentang keadilan, sabar, tawadu, ridho, tapi juga tentang jihad fisabilillah, jihad yang kalau dilakukan itu melawan penjajah itu mati syahid, itu akan masuk dalam surga, guys. Sehingga orang akan berlomba, orang beriman akan berlomba untuk mati syahid karena mengharapkan surganya, guys. Jadi jangan coba-coba jajah orang Indonesia, orang Islam, karena mereka akan masih melawan karena mengharapkan mati syahid. Jadi sikap sabar itu berubah menjadi sikap yang berjuang demi melawan penjajah, guys. Jadi jadi Belanda itu kalau dibenar ya, sekali lagi, Belanda itu berarti nggak ngerti, ya sama kayak tanpa lagi kan, nggak ngerti bahwa Islam itu bukan hanya satu aspek. Dia belum lihat kalau ya itu tadi, mungkin karena susah untuk dikristenkan, yang gampang adalah dihindukan. Karena kan bukan agama penjajah. Islam dan Hindu bukan agama penjajah. Sehingga lebih mudah nih diislamkan. Mungkin mereka pikir bahwa Islam itu adalah orang-orang yang sabar, tawadu, ridho, ya kan? Mungkin ya karena mereka ini belum mendapatkan kajian tentang mati syahid, mungkin belum digeluarkan semangat mati syahid. Sehingga mereka tuh dijajah tuh masih sabar, tawadu, padahal harusnya kan melawan dengan mati syahid. Nah, akhirnya terbukti kemudian Belandanya kecele. Ternyata Islam itu mulai ulama mengajarkan tentang pentingnya jihad melawan penjajah, mati mulia, hidup mulia atau mati syahid. Itu diajarkan. Sehingga justru umat Islam lah yang memberontak melawan penjajah Belanda, dan Belanda kecele. Kalau ini sejarah benar, niat hati ingin mengislamkan orang Hindu, ya, dengan harapan bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan sabar, tawadu. Rupanya lupa atau tidak tahu Belanda bahwa ajaran Islam itu bukan hanya sebatas di situ, tapi juga ajaran jihad fisabilillah, mati syahid untuk melawan penjajah, guys. Itu belum dipahami kan. Ini semacam senjata makan tuan. Karena tidak lengkapnya pengetahuan dari Belanda itu sendiri, tanpa lagi termasuk NU yang Islam Nusantara itu, ya mereka tuh begitu, mengira bahwa Islam tuh hanya sabar, tawadu, ridho, bahkan di penjajah pun masih harus sabar, tawadu. Enggak gitu. Ketika
dijajah, kesabaran harus hilang, tawadu harus hilang, diganti dengan semangat jihad mati syahid, guys, untuk melawan penjajahan kafir, guys. Pahit tetap ada. Orang Belambangan tak pernah mengenal menyerah. Sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu adalah nilai Majapahit lama. Karena itu, agar tidak terus memberontak, Belambangan harus diislamkan. Raja Belambangan bernama Mas Alit Wiraguna dan keluarganya, kemudian dipanggil ke Surabaya. Setelah itu, jadi ini bukan berarti menghentikan dispensasi, tidak. Tapi hanya gini, Belanda itu kan terdesak, gitu, terdesak dia, ya, oleh orang-orang Hindu, gitu kan. Lalu mereka tuh berusaha memadamkan api perlawanan orang Hindu itu dengan mengira bahwa Islam ini agama yang cocok, karena susahnya untuk mengkristenkan, karena kalau dikristenkan sudah selesai masalah. Karena orang-orang Indonesia pasti akan berpihak kepada orang penjajah, karena Kristen adalah agama penjajah. Tapi karena susahnya mereka orang Indonesia ini masih punya akal sehat, ya mereka lebih mudah untuk memilih mengislamkan, karena salah kira bahwa Islam itu cuma hanya ada ajaran sabar dan tawadu. Mereka tidak tahu atau lupa atau mungkin benar-benar nggak tahu bahwa Islam itu juga mengajarkan tentang jihad fisabilillah, sehingga mereka tuh kecele dan akhirnya Islamlah yang sangat getol di mana-mana, yang berjihad mengalahkan penjajah, guys. Jadi ini bukan berarti dan ini adalah apa ya? Bukan dilakukan oleh ulama, bukan dilakukan oleh siapapun itu, tapi dilakukan oleh orang Belanda sendiri, guys. Ya, taktik licik Belanda gitu. Jadi Islamnya nggak salah, ulama nggak salah. Yang salah adalah tetap orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia, yang bahkan mereka tuh masih punya misi kristenisasi. Cuman misinya tuh nggak berhasil, ya mereka lebih pilih cara singkat, yang mana yang penting tidak melawan dulu deh orang ini, sehingga VOC tambah kuat, sehingga mereka tuh bisa dengan lebih aman, lebih tenang untuk menjajah Indonesia sambil menyebarkan agama Kristen, guys. Oleh VOC, dia dipaksa masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusponegoro Gresik. Setelah itu, dia diberi beslit, diangkat. Jadi yang melakukan ini adalah bukan orang Islam, bukan orang-orang ulama, tapi dilakukan oleh orang-orang Kristen. Berarti orang Kristen itu sangat jahat sekali, gitu kan. Sudahlah, nggak bisa menarik orang Indonesia itu masuk agama Kristen karena agama penjajah. Malulah kita, punya harga dirilah kita. Kok kita bisanya masuk menjadi agama penjajah, gitu kan. Makanya lebih gampang untuk agar orang-orang yang memberontak, ya dikiranya Islam itu agama yang aman, hanya sabar kalau dijajah. Tidak, Islam itu akan seperti lebah. Kalau diganggu dia akan marah, guys. Dia akan berjihad fisabilillah untuk melawan penjajah, gitu kan. Menjadi Bupati Banyuwangi pertama dengan gelar Kiai Tumenggung Suronegoro. Nah, begitu mengetahui sang raja sudah masuk Islam, seluruh Belambangan menyatakan masuk Islam. Jadi khusus untuk Belambangan, pengislaman itu sebetulnya dilakukan oleh VOC. Dalam cerita Babat Banyu, Babat Tawangalu, Babat Sembar, semuanya menyatakan bahwa Belambangan belum Islam. Baru setelah dipegang VOC, rajanya dipaksa masuk Islam. Selama ini, para peneliti secara tidak proporsional menyebut kehadiran VOC identik dengan proses kristenisasi di Indonesia. Padahal sebetulnya, dalam dokumen laporan harian VOC, tidak ditemukan karena VOC itu yang melakukan misi di Indonesia itu adalah para misionaris. VOC hanya semacam alat. Kayak gini contoh. Kayak misalnya ya sama lah kayak misalnya kayak Jepang menjajah Indonesia. Jepang itu yang mengerjakan misinya itu adalah bukan bagian dari yang mengerjakan untuk membuat adat Jepang Indonesia itu bukan tentaranya. Tentara itu hanya alat untuk agar orang-orang ini bisa memasukkan doktrinnya, guys. Ngerti nggak? Jadi bagian-bagian penjajah itu ada organ-organnya sendiri. Mana yang bagian untuk menjaga supaya para misionaris ini bisa melakukan kisah dengan aman,
Yaitu tadi VOC, perangkat untuk agar misionaris bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu guys. Itu poinnya. Jadi harus jangan terkecoh ya. Jadi VOC itu adalah semacam alat tentara atau company ya, usaha dagang yang memudahkan para misionaris untuk menjalankan misinya dengan aman di Indonesia. Itu poinnya guys. Dan bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia gitu kan. Istilah kristenisasi. Sesuai namanya, VOC hanyalah persekutuan dagang. Maka mereka perhitungkan, hanyalah bagaimana caranya mendapat keuntungan, menguasai satu wilayah, banyak memberikan keuntungan dagang. Ya, masalahnya, ya, slogan itu bukan hanya gold dan glory saja, tapi ada gospel di situ, yaitu menyebarkan Injil. Siapa menyebarkan? Para misionaris yang dibantu, di backup oleh VOC. Jadi VOC ini adalah semacam backupnya misionaris. Itu sepahami guys ya. Tidak memperhitungkan agama. Karena itu, sekalipun VOC sudah dibubarkan tahun 1799, produk VOC, dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda, nomor 145, masih menyebutkan, seorang bupati, yang mayoritas penduduknya Islam, wajib memeluk Islam. Ini artinya, bahwa VOC tidak berambisi mengkristenkan orang. Dalam sejarah gereja disebutkan, bagaimana pihak gereja pun. Jadi ini adalah kepentingan politik agar orang Indonesia nggak memberontak. Ternyata Belanda salah. Ya, para ulama mulai gencar menggiatkan semangat jihad fisabilillah. Nah, pada itu terjadi, barulah Belanda sadar bahwa ini berbahaya. Agama Islam ini berbahaya karena mengajarkan tentang jihad mati syahid. Sehingga mereka mulai memurtadkan orang dan memaksa mereka masuk Kristen, ya. Karena sudah tidak mungkin lagi gitu. Hindu memberontak, Islam memberontak, ya Kristen lah yang paling aman. Jadi mereka kira Islam itu tidak memberontak, ternyata berontak seperti Hindu, bahkan lebih hebat pemberontakannya guys. Ya, melawan penjajah Belanda itu lebih hebat gelora semangat jihadnya dibandingkan orang Hindu. Belanda kecele. Jadi mereka tuh nggak punya pilihan lain selain melakukan kristenisasi guys. Mengejarkan kristenisasi dengan cara paksa. Ada lihat tuh banyak film-film yang dimana orang tuh banyak dipaksa masuk agama Kristen, ya, dengan diancam mau dibunuh lah, itu banyak film-filmnya. Itu diambil dari kisah nyata, sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia melawan penjajah, guys, Belanda, Portugis, Inggris. Menyayangkan VOC, yang seringkali bekerja sama dengan raja-raja Islam Nusantara, dalam rangka memerangi orang Portugis, yang Katolik. Kenapa? Karena VOC beranggotakan orang-orang Belanda, yang menganut Kristen Calvin, yang menjadi musuh Katolik. Jika berperang dengan orang Katolik, maka Belanda pun bersekutu dengan raja-raja Islam. Harus pahami ya, bahwa slogan dari Gospel Glory itu diinisiasi langsung oleh Paus dari Vatikan. Anda baca sejarahnya. Balik ke SD deh, kalau Anda dulu belum pernah SD mungkin. Anda saya tahu bahwa sejarah itu diajarkan bahwa penjajahan di muka bumi ini adalah atas inisiasi dari Paus sendiri dengan slogan Gospel Glory. Negara dunia dibagi dua, ya, Timur dan Barat, dan diserahkan kepada Portugis, Inggris, dan Belanda, guys. Itu belum perlu dipahami fakta sejarahnya. VOC tidak pernah mengenal agama. Yang penting bagi VOC adalah untung dan menang. Sebagai tambahan, sebaliknya, pada saat menumpas pemberontakan di Aceh, VOC justru memeralat pasukan dari Madura yang beragama Islam. Serdadu-serdadu Belanda yang menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu, semuanya adalah Muslim. Jadi gini ya, ini namanya adalah politik atau domba. Jadi ini bukan serdadu Belanda, tapi orang-orang Indonesia yang berkhianat mendukung Belanda. Itu yang Anda tahu, yang semacam kayak Demang-Demang itu. Ada orang-orang Indonesia tuh yang jadi kacung Belanda ada, guys. Orang Islam loh. Demi mereka tuh agar mendapatkan keamanan, tidak dijajah, tapi mereka tuh minimal dapat harta dari Belanda. Mereka didomba dengan orang-orang kita sendiri. Islam lawan Islam. Itu adalah politik adu dombanya Belanda. Jadi serdadu Belanda bukan orang Belanda, tapi orang Indonesia yang menjadikan serdadu Belanda untuk memecah belah, untuk melawan orang Indonesia sendiri, sehingga kita tuh pecah belah. Itu harus dipahami ya. Itu adalah taktik licik dari VOC yang tentunya beragama Kristen. Ingat, VOC-nya beragama Kristen, tapi serdadunya
itu sebagian ya, bukan semua, karena VOC juga punya tentara yang beragama Kristen, tapi yang mereka pakai justru curangnya bukan tentara Kristen itu yang di depan, tapi umat Islam sendiri. Bangsa sama bangsa kita tuh pecah belah agar kita tuh bercerai-berai dan saling berkelahi satu sama lain, saling perang satu sama lain. Itu liciknya penjajah Belanda, guys. Ahoirul Anam. Nah, itulah artikel dari situs nu.or.id. Dari sini seharusnya kita sudah bisa melihat bahwa Nahdlatul Ulama mengakui bahwa VOC tidak pernah memaksa. Saya kalau ada Nahdlatul Ulama yang memakai narasi Islam Nusantara, itu berarti faktanya bukan NU garis lurus. Kita NU, pengikut NU garis lurus, yang masih lurus, bukan yang bengkok, guys. Karena NU perlu kita ketahui memang telah terpecah gitu, guys. Jadi NU garis lurus dan NU garis bengkok gitu kan. Kan agama Kristen. VOC bukan hanya tidak pernah. Jadi cirinya adalah pasti NU yang tidak lurus itu menggaung-gaungkan tentang Islam Nusantara. Kalau Anda sudah tahu narasi itu berarti NU-nya bukan NU yang lurus, ya, tapi NU yang betul-betul yang harus kita sadarkan agar mereka itu tidak lagi kita curigai bahkan ini adalah penyusup gitu. Memang orang-orang yang susupi untuk mengajukan NU itu sendiri, sehingga NU itu keluar dari kitohnya, yang mana NU itu adalah yang memang betul-betul mencirikan Islam yang betul-betul Islam yang benar gitu, bukan Islamnya Nusantara gitu kan. Memaksakan agama Kristen, tetapi VOC malahan memaksakan agama Islam. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan. Dan jadi kalau dia ngerti konteksnya, dia kan harus paham. Ya, konteksnya apa dulu? Yaitu taktik licik Belanda untuk mecah belah umat Islam Indonesia sama bangsa untuk berkelahi sehingga mereka bisa meluntung. Itu liciknya orang-orang Kristen Belanda itu, guys. Ya. Mereka susah mengajak kita masuk Kristen karena kita tentunya ogah ya, masuk ke agama penjajah. Lalu mereka pikir nih dikiranya Islam itu orang-orang yang ajarannya cuma sabar. Padahal tidak. Islam akan jihad ketika dijajah. Dan itu terjadi ketika ulama sudah mulai menyadarkan Islam bahwa kita tuh bukan hanya sabar tawaduk loh, tapi juga kita punya jihad fisabilillah, itu mati syahid untuk melawan penjajah, guys. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, hal ini terdengar tidak masuk akal. Kenapa VOC bukan memaksakan? Bukan masalah masuk akal apa tidak. Ini masuk akal kalau ngerti konteksnya. Kalau Anda tidak ngerti konteksnya, ya mana nggak masuk akal. Ini masuk akal. Kalau sejarahnya benar, ini masuk akal. Saya katakan masuk akal karena konteksnya itu tadi. Bukan salahnya Islam, bukan salah orang Islam, tapi salahnya dari penjajah Belanda yang mengadu domba, memakai taktik licik gitu. Ya, mengira bahwa Islam itu tidak ada jihadnya. Hanya sabar, tidak. Islam itu akan melebihi agama apapun dalam membela agama dan negaranya yang dijajah dari penjajah gitu kan, sehingga kita nih sampai harus menggaungkan mati syahid, ya kan, karena mulianya itu melawan penjajah itu, ya kan. Agama Kristen, tetapi memaksakan agama Islam. Jadi begini. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu melihat sejarah yang lebih kuno lagi. Kita lihat perbedaan antara Portugis dan Spanyol dengan Belanda. Dulu, antara tahun 711 sampai 1492, Semenanjung Iberia, tempat negara Portugis dan Spanyol berada, pernah dijajah oleh Islam. Selain itu, mereka menjelajah mencari dunia baru, juga disebabkan karena Islam tidak pernah menjajah, ya. Ingat, Islam tidak pernah menjajah. Dalam agama Islam, yang ada justru pengembalian wilayah-wilayah kembali ke pangkuan Islam. Kita tahu ya, bahwa semua nabi beragama Islam. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Yesus, itu semuanya beragama Islam. Sehingga, karena mereka beragama Islam, artinya wilayah yang mereka tempati adalah wilayah Islam. Dan itu dikembalikan dari, kita tahu dulu ada penjajah namanya penjajah Romawi, penjajah Persia, itu penjajah. Romawi itu penjajah, Yunani itu penjajah. Apa agama orang-orang Yunani?
Apa agama orang-orang Romawi? Romawi agamanya Kristen. Yunani agamanya penyembah dewa. Persia agama penyembah api. Itu penjajah. Nah, mereka menjajah negeri-negeri Islam. Negeri-negerinya dari Nabi-Nabi Isa atau Nabi Yesus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu dijajah oleh Persia yang nyembah api, Romawi yang nyembah Yesus, dan Yunani yang menyembah para dewa. Dan itu semuanya umat Islam itu berjuang untuk mengembalikan wilayah yang dulunya dikuasai oleh Islam di bawah kepemimpinan Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya, guys. Itu jadi Islam itu tidak pernah menjajah ya. Justru kita tuh dulu dijajah oleh Romawi, Yunani. Itu karena kelahiran Yesus itu ya, Yesus yang beragama Islam itu dijajah oleh Yunani, Romawi. Itu harus dikembalikan ke pangkuan Islam. Karena Yesus beragama Islam dalam kepercayaan Islam. Jadi Islam itu tidak pernah menjajah, tapi mengembalikan, memerdekakan daerah-daerah jajahan yang dijajah oleh penjajah Romawi, Yunani, dan Persia, guys. Penjajahan Islam. Karena Konstantinopel dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman pada tahun 1453. Mereka terpaksa mencari jalur perdagangan baru yang terputus akibat penjajahan Islam. Jadi Ottoman itu ya, itu daerah yang dulunya tuh dijajah oleh Romawi. Jadi Romawi itu ya, yang hanya ada di Italia itu ya, itu meluaskan wilayah jajahannya. Ya, lihatlah sejarah penjajahan bangsa Romawi terhadap bangsa lain. Termasuk kena nanti itu di kotanya Konstantinopel, guys. Itu termasuk daerah jajahan Romawi. Mereka sebut sebagai Romawi Timur. Romawi Barat kan di Italia itu. Mereka menjajah Konstantinopel dan menjadikannya wilayah Romawi Timur. Wilayah jajahan Romawi bagian timur, guys. Itu fakta sejarahnya. Jadi mereka tahu betul bahwa Islam adalah penjajah, sehingga mereka mempunyai semangat untuk membebaskan daerah lain dari penjajahan Islam. Jangan terbalik-balik ya, logika berpikirnya. Sedangkan Belanda tidak punya pengalaman pahit dengan Islam. Belanda tidak pernah dijajah oleh Islam, dan mereka bukan melakukan penjelajahan karena Islam. Orang-orang Belanda mendirikan perusahaan dagang Hindia Timur. Belanda, Portugis-Inggris itu, kalau belajar sejarah di SD, itu adalah bagian dari pembagian kekuasaan Timur Barat oleh Paus sendiri di Vatikan. Paus menginisiasi penjajahan pembagian dunia atas dua wilayah, Barat dan Timur, dari bagian kuasanya oleh Belanda, Portugis, dan Inggris. Itu faktanya, guys, sejarahnya. Atau yang kita kenal dengan nama VOC, karena ikut-ikutan negara Eropa lainnya. Jadi VOC melihat Islam dengan sudut pandang yang berbeda. VOC tidak punya pengalaman. Coba Anda lihat kisah sejarahnya Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cuk Nadin, ya, siapa lagi? Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya. Itu mereka Imam Bonjol. Mereka menggunakan apa? Mati syahid, bagikan takbir, jihad fisabilillah, mati syahid atau hidup mulia. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi Belanda. Justru dengan semangat jihad itu Belanda tuh kocak-kacir melawan Cuk Nadin dengan pekikan jihadnya, Teuku Umar, siapa lagi ya? Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, itu adalah semangat jihad. Bung Tomo termasuk yang mengeluarkan semangat jihad. Jadi Islam adalah musuh besarnya Belanda. Karena Islam itu yang mengeluarkan semangat jihad, yang menginspirasi orang untuk melakukan perlawanan hingga sampai tidak ada penghabisan. Ini merepotkan Belanda dan tentu akan sangat dibenci Belanda. Karena Islam inilah yang menggerakkan, menyemangati dan melakukan banyaknya perlawanan terhadap penjajah Belanda di Indonesia, guys. Atau sejarah dalam berhubungan dengan Islam. Jadi, ini adalah pertama kalinya VOC berhubungan dengan Islam, dan yang mereka rasakan adalah mendapatkan banyak keuntungan dari kerajaan-kerajaan. Jadi kita kenal dulu ada namanya Islam Abangan, ya. Itu beda dengan Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah punya sikap yang ya tadi, bukan hanya sabar dan tawadu, tapi ketika dijajah ya wajib melawan, jihad fisabilillah.
Ya, Islam abangan mungkin ketika dijajah mereka tetap sabar, tawadu gitu. Padahal kan harus berubah gitu. Gak mungkin kita jajah tuh kita masih sabar. Ya harus lawan. Penjajah harus disingkirkan, harus dilawan supaya mereka tidak terus menjajah dan menyesalkan rakyat yang dijajahnya, guys. Islam. Di antaranya seperti yang barusan kita baca, dari Kerajaan Mataram, Belanda mendapatkan banyak wilayah, akibat orang Islam saling berperang sendiri. Ya, politik adu domba, menggunakan orang Islam untuk melawan orang Islam. Itulah praktik liciknya dari orang-orang kafir. Ya, menggunakan orang Islam sebagai senjata mereka. Curang. Ya, mereka harusnya tidak seperti itu. Jadi politik adu domba adalah politik yang buruk sekali. Dan itu dilakukan oleh penjajah kafir Kristen Belanda, guys. Jadi, VOC melihat, orang-orang Islam adalah orang-orang kelas bawah, yang inferior, bodoh, dan terbelakang. Bagi VOC, menjajah orang-orang yang bodoh dan terbelakang, lebih mudah daripada menjajah orang-orang yang pintar dan maju. Ya, faktanya mereka punya semangat jihad. Itu yang Belanda tuh ketipu gitu. Posisi sejarah benar ya. Makanya Belanda tuh nggak cerdas. Sama kayak si Taparagi ini nggak cerdas. Dikiranya Islam itu tidak punya semangat jihad apa? Enggak. Justru yang melawan penjajah Belanda itu semua itu adalah orang-orang yang punya semangat jihad. Ya. Lihat pahlawan kita, siapa? Pakai apa mereka? Pakai semangat jihad. Mati syahid, guys, gitu. Selain itu, VOC lahir pada abad pencerahan, yang bisa dikatakan, dimulai dari gerakan Protestan di Eropa, yang menentang Katolik. VOC melihat, bahwa negara-negara Eropa yang memisahkan agama dengan negara, menjadi negara-negara yang lebih superior. Oleh karena itu, mereka memisahkan urusan dagang, dengan urusan agama. Jelas-jelas ya, penjajahan dunia ini diinisiasi oleh Paus sendiri di Vatikan. Anda bisa ngelak. Jadi tanpa lagi dia harus kembali ke SD deh, guys. Ya. Dia harus kembali ke SD. Jangan ngeles, jangan bolak-balik sejarah, jangan. Baca sejarah bener. Ya, itu sudah ada itu kurikulum diajarkan. Jadi jangan aneh-aneh lah gitu kan. Anda nanti pernah SD nggak, ya kan? Mereka bahkan melihat bahwa urusan agama dapat menghambat urusan dagang. Dalam urusan dagang, VOC Anda bayangkan ya, para pejuang itu semuanya dengan pergikan Allahu Akbar, mati syahid. Ya, ada camkan itu nama-nama seperti Teuku Umar, Cunadin, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Pangeran Penegoro, itu semuanya dengan pegangan takbir, mati syahid. Belanda kelabakan, karena mereka siap mati. Ada bayangkan ya, ada orang-orang yang melawan dengan bambu runcing, melawan senapan api Belanda. Itu kurang apa? Kurang semangat jihadnya coba. Semangat untuk mati syahidnya. Makanya apa ya? Dia tanpa lagi harus belajar. Ya, Islam itu bukan agama yang mau diinjak-injak. Enggak. Islam itu adalah agama yang baik, sabar, tawadu. Tapi kalau dilakukan dengan tidak senonoh ya, dengan pelecehan, dengan penjajahan, ya akan melawan, guys. Dengan semangat jihadnya gitu kan. membutuhkan tenaga kerja murah. Tenaga kerja pribumi yang bekerja keras, patuh, dibayar rendah, tanpa bertanya, ataupun protes. Oleh karena itu, penting bagi VOC untuk membuat status orang Belanda lebih tinggi, lebih superior, daripada pribumi. Sedangkan agama Kristen mengajarkan kesetaraan antara atasan dengan bawahan. Kristen mengajarkan tidak ada perbedaan suku dan ras di dalam Yesus Kristus. Ingat, ajaran itu bisa beda dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Nggak bisa dikatakan bahwa VOC, Belanda, Portugis, Inggris itu adalah menjalankan ajaran Kristen, tidak. Buktinya kok mereka menjajah. Artinya kan ada salah dengan diri mereka, bukan agamanya gitu. Dan ingat, yang menginisiasi itulah Paus langsung dari Vatikan. Itu makanya bertanya, hai Paus, kamu pakai ajaran Kristen yang mana ini? Kalau memang klaimnya bahwa Kristen itu ajaran kasih, artinya Paus ini telah tersesat, sehingga dia mengajarkan gospel glory. Itu kan nggak boleh. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin dia memang ada ayatnya di kitab, kita nggak tahu. Itu kita harus tanya sama Paus sendiri gitu. Kalau keyakinan umat Kristen sih nggak ada. Tapi kok gitu oknum-oknumnya gitu, kok pausnya begitu, itu harus dipertanyakan, guys.
dia pakai dalil apa gitu kan? Kok bisa-bisanya menjajah seluruh dunia dari Afrika, Asia, Australia hingga Amerika dengan slogan Go Go Glory. Itu dapat dalilnya dari ajaran kitab yang mana gitu kan? Itu yang perlu kita pertanyakan, guys. Kristus. Tidak ada perbedaan antara orang Belanda, orang Arab, orang China, orang pribumi di dalam Yesus Kristus. Jadi jika agama Protestan disebarkan, yang mereka khawatirkan adalah pribumi menjadi lebih cerdas, bisa protes kepada atasan Belanda, dan bahkan menjadi setara dengan Belanda. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyebarkan agama Kristen Protestan di kalangan pribumi. VOC terlebih lagi tidak mau jika agama Katolik yang Bukan begitu. Nggak ada yang mau. Itu masalahnya. Anda bayangkan loh, gue berpikir. Siapa yang mau masuk agama penjajah? Contoh, rumah kita dirampok nih. Ya, kita kalau Anda nggak ngerti ya, kita kecilkan skopnya. Skopnya rumah kita ini dirampok. Anda punya rumah, dirampok orang. Penjajah itu kan merampok negeri kita, merampok sumber daya kita, jadikan kita itu kerja paksa. Jadi Anda bayangkan lah, kalau Anda tidak ngerti dengan hal itu, Anda bayangkan dengan skopnya kita kecilkan, yaitu perampok yang merampok rumah Anda. Nah, perampok itu punya tim misionarisnya. Jadi sambil merampok, mereka nyebarkan agama Kristen. Kira Anda mau nggak masuk Kristen? Nggak mau, kecuali orang-orang yang tidak cerdas. Kalau jelas rumah Anda dirampok, masa ditawarin masuk Kristen Anda mau? Jadi bakal susah, guys. Itu logikanya. Ini bukan karena apa namanya, tadi apa katanya saya lupa, bukan karena itu, tapi memang karena susah untuk mengkristenkan orang apa yang jajah itu susah. Karena orang itu logika saya itu akan menolak agama penjajah, tidak akan mau. Ngapain masuk agama penjajah? Uang mereka aja kelakuan yang buruk gitu kan? Itu logika berpikirnya, guys. menyebar. Karena jika Katolik yang menyebar, pribumi bukan hanya menjadi lebih cerdas juga, tetapi mereka malah menjadi setia kepada Vatikan. Tetapi jika pribumi dibiarkan beragama Hindu, yang mereka khawatirkan adalah pribumi akan memberontak dan pantang menyerah, ingin mengembalikan kejayaan Majapahit yang mempunyai legitimasi yang sah atas Nusantara. Oh, Islam jangan tanya, lebih dari itu. Kalau Majapahit itu hanya masalah kebanggaan wilayah Majapahit. Islam lebih keras lagi, udah agama bawaannya, udah mati syahid. Bukan hanya kebanggaan suatu negara, tapi memang mengajarkan mati syahid, ya, untuk masuk surga, guys. Itu lebih tinggi lagi keberanian dan semangatnya gitu kan, dibandingkan yang Hindu yang cuma memakai Mataramnya saja gitu, kejayaan Mataram. Islamnya adalah agama yang tidak ada tawar menawar, yaitu jihadnya itu lebih dikemukakan gitu kan. Sedangkan jika agama Islam disebarkan, pribumi akan menjadi semakin bodoh dan terbelakang. Iya, ternyata Belanda ketipu. Ya, lihat siapa yang melawan. Ya, orang Islam dengan semangat jihad. Ya, Tekoma, Cunadin, Imam Bonjol, Sanasudin, ya, Penegoro, Jasdiman, disebut lagi banyak lainnya gitu. Mereka semuanya dengan semangat jihad fisabilillah, yaitu mati syahid, guys. Bumi akan diajarkan untuk menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti dan tidak berguna tanpa boleh bertanya. Oh, jangan salah. Justru karena mereka itu awal yang ngerti, itulah makanya diajarkan oleh ulama tentang semangat jihad ini. Sehingga umat Islam itu tidak lagi umat yang hanya taunya baca saja, tapi mengerti bahwa kita tuh diajarkan untuk mati syahid, berjuang melawan penjajah hingga tidaklah penghabisan untuk mengejar surganya Allah dengan mati syahid, guys. Itu yang harus dipahami. Selain itu, tidak perlu dihasut, orang Islam akan berkelahi dengan orang Islam. Dan ujungnya, mereka akan datang kepada orang Belanda. Oh, jangan salah. Orang Islam tuh untuk berkelahi itu dihasut dulu. Ya, dihasut, disusupi. Itu terbukti di sejarah. Bagaimana orang Belanda ini menyusupi orang-orang Islam. Ya, mereka yang satu sisi mereka tuh kayak Anda tahu lah ya, kayak mereka tuh mengangkat kacung-kacungnya. Ada orang-orang yang ditarik menjadi demang dan segala macamnya. Itu mereka dikasih fasilitas sehingga orang-orang yang pejuang ini benci. Kok ada pengkhianat gitu kan? Nah, pengen juga dididik untuk bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lebih
kalau mau dapatkan jabatan, kekayaan ya harus tuh lawan itu orang-orang pejuang itu. Nah, jadi ini penghasutan, adu domba. Makanya kalau tanpa lagi belajar di sekolah itu ya, SD diajarkan tuh tentang politik adu domba penjajah. Dia akan ngerti bahwa ini memang ada penghasutan. Umat Islam itu tidak akan berkonflik kalau tidak dihasut. Tidak mungkin. Pasti ada hasutan gitu. Oleh penyusupan-penyusupan yang dilakukan oleh doktrin-doktrin yang dilakukan oleh orang-orang kan kafir Kristen itu sendiri, guys. Untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dengan demikian, otomatis pribumi menjadi bawahan yang bergantung kepada Belanda. Oleh karena itu, agama Islam Ya, kalau begitu tidak akan ada nama-nama seperti Iku Umar, Junadin, nggak bakal ada. Makanya Anda tuh tanpa lagi tuh hidup itu jangan di dunia khayalan. Lihat sejarah. Apa agamanya para pejuang kita? Islam. Apa mereka perjuangkan? Mati syahid hingga titik di arah penghabisan. Nggak peduli mati, guys. Mereka tidak takut mati, bahkan mereka menginginkan kematian karena kematian itu adalah syahid nilainya. Itu nilai langsung masuk surganya Allah tanpa hisab, guys. adalah agama yang dipilih oleh VOC untuk dianut oleh pribumi. Supaya pribumi semakin bodoh dan terbelakang, tidak bisa bersatu, dan gampang dijajah. Sekarang ini kita sudah tidak dijajah oleh VOC. Jadi bukan memasukkan Islam itu bahwa mereka tuh tidak gampang dia di domba, tidak. Supaya mereka gampang dia di domba, tidak. Ya. Karena tadi kan dikatakan bahwa Belanda itu salah kira. Mereka kira Mataram saja yang bisa melawan. Ternyata Islam lebih keras lagi perlawanannya gitu. Ini adalah semacam orang kafir Belanda ini kecil ya, guys. Karena mereka tidak dapat menarik orang Indonesia itu masuk ke agama Kristennya, susah sekali, ya sudah deh. Yang penting nggak melawan dulu. Rupanya mereka tertipu. Ternyata perlawanan itu paling keras datang di umat Islam, ya, dengan banyak pejuang yang sangat keras perjuangannya melawan Belanda yang beragama Islam, guys. Belanda, Jepang, atau siapapun. Kita sudah merdeka, dan negara kita menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kalau kamu mau tetap memeluk agama yang dipaksakan oleh Belanda supaya kamu menjadi semakin bodoh dan terbelakang, itu adalah hak kamu. Iya, itu adalah doktrin dari Tita Paragi, sehingga kita tuh tertipu. Enggak begitu. Belanda memaksakan Islam, karena tadi itu saya katakan, saya ulang-ulang lagi guys ya, bahwa Belanda itu salah kira, dikiranya Islam itu tidak melawan, ternyata umat Islam yang paling keras melawan penjajah Belanda, itu guys. Nah, maka sejak saat itu, mereka itu tidak lagi berusaha mengislamkan, karena sadar ternyata Islamnya adalah lebih keras daripada Hindu gitu. Itu poinnya, ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi harus cerdas lah, lihat konteksnya gitu kan. Jadi bukan kalau ini sejarah benar ya, harus tahu konteksnya. Ya, bahwa yang jatuh tetaplah orang Belanda, Kristen kafir itu, guys. Bukan orang Islam. Orang Islam itu tidak jahat, hanya diperalat, ya, diperalat. Dan sayangnya tidak selamanya berhasil. Karena ulama itu sudah semakin menyesatkan umat sehingga mereka berani melawan penjajah dengan semangat mati syahid, guys. Kalau kamu mau pindah ke agama yang membuat kamu menjadi cerdas dan setara dengan orang Belanda, itu adalah hak kamu juga. Iya, pindah ke agama penjajah. Sorry lah ya. Sorry ye. Nah, itu saya bilang, guys. Niru Gemoy. Sorry ye, gitu kan. Anda punya logika nggak? Mau nggak Anda masuk agama penjajah? Saya aja jijik, guys. Mohon maaf, saya jijik sekali. Ada rampok datang ke rumah saya sambil menyebarkan agamanya. Ngapain? Masuk agama perampok. Anda punya akal sehat tidak? Waras tidak? Itu memalukan, guys. Anda nggak punya diri. Sudah Anda dijajah, dirampok, Anda terima pula agamanya. Kan nggak masuk akal, guys. Sudah pikirnya kan. Oke, sekian video kali ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat? Ya, video ini bermanfaat bagi Teparagi. Kalian nggak ngerti konteksnya gitu kan. Dikiranya kita bisa dibodoh-bodohin dengan hal ini, guys. Tidak. Wah, Islam itu cerdas. Kita tahu agama penjajah adalah agama Kristen. Kristen agama penjajah.
Islam adalah agama yang melawan penjajah Belanda hingga tidak ada penghabisan. Itu dibuktikan oleh pejuang kita seperti Junadin, Teku Umar, Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Panglima Sudirman, dan lain sebagainya, guys. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, Yesus Kristus memberkati kita semua. Musik lagi kan. Jadi justru yang sebarkan itu video saya, bukan video tebar lagi. Video saya sebarkan, sehingga orang kan tahu ternyata begitu liciknya Belanda itu, begitu liciknya orang Kristen itu. Mereka tapi akhirnya jadi gini, ayatnya adalah mereka membuat tipu daya. Mereka kira dengan mengislamkan orang Hindu bisa menjadi konconya mereka. Rupanya jadi musuh mereka nyata gitu. Lebih keras perlawanan orang Islam dibandingkan orang Hindu. Artinya Allah balas tipuan mereka. Mereka berusaha buat tipuan, lalu Allah balas tipuan mereka. Makanya sekali lagi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang Allah sampaikan itu benar, bahwa mereka mencoba buat tipu daya, tapi Allah balas tipu daya mereka. Oke guys, jadi sekali lagi ini makin membuktikan iman kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.